Mohon izin sebelum acara dimulai agar handphone kita nada derinya dapat diubah ke mode silent agar tidak dapat mengganggu kegiatan kita. Sebelum acara dimulai akan dibacakan susunan acara kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Pembacaan doa, 4. Penandatanganan berita acara, serah terima jabatan Kasatgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5. Sambutan Kasatgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lama, 6. Sambutan dari PJ Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, 7. Pemberian cindramata, 8. Foto bersama, 9. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, 10. Penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJ Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Dr. Randa Bernadetta Meriani Usboko MSI. Yang kami hormati Kepala Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lama, Kombes Pol Imade Sunarta SEMH. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Stefanus F. Hala STMM. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili PLH Aswas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jaja Raharja SHMH. Yang kami hormati Sekretaris 2 Auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasda Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol FX Irwan Arianto SIK MH. Yang kami hormati Auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasda Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Sajimin SIK MH. Yang kami hormati Kepala Bidang Operasi Irban 5 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Jonas Omanesi STMT. Singkatnya seluruh tim Satgas Saber Pungli Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sama kami hormati. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena limpahan kasih dan penyertaannya, kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Seraya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh rangkaian kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, kita akan awali dengan doa. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Izinkan saya memimpin doa ini sesuai dengan iman Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji dan syukur atas anugerah dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai langkah hidup kami. Sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan menjalani kehidupan ini untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Tanggung jawab ini merupakan anugerah-Mu ya Tuhan. Untuk itu, bimbinglah hamba-hamba-Mu agar dapat melakukan secara sungguh-sungguh, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik. Pembenahan dan perbaikan kiranya terus dilakukan, agar mampu meningkatkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, sehingga benar-benar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Praktik pungutan liar telah dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilakukan upaya pemberantasan secara terpadu, efektif, efisien, agar dapat memberikan efek jera, sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara baik dan memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu berkatilah Satgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli Provinsi NTT, sehingga mampu mewujudkan harapan tersebut. Segala tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan, etika dan moral yang menyimpang dari ketentuan kiranya dijauhkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan kami, agar aparat pemerintah sebagai pelindung dan pelayan masyarakat dapat memberikan pelayanan terbaiknya, sehingga masyarakat bisa menikmati dan merasakan hasil-hasil pembangunan melalui aparat pemerintah sebagai buah karya yang dapat dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, hanya anugerah-Mu sehingga hari ini dapat dilangsungkan acara serah terima jabatan Kasatgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli Provinsi NTT dari Komisaris Besar Polisi Imadi Sunarta SEMH sebagai pejabat lama kepada Komisaris Besar Polisi Muri Miranda SIK Irwasda Polda NTT sebagai pejabat baru. Kami mohon kepadamu ya Bapak Surgawi, berkatilah kedua hamba-Mu ini dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan, agar mampu melaksanakan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan aparat penegak hukum yang profesional, supaya mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Kepada hamba-Mu, Komisaris Besar Polisi Imadi Sunarta SMH, yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan baru sebagai Irbit Jemen SDM 2 Itwil 5 Idwasum Polri, kiranya selalu dalam berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap upaya yang telah dilakukan Satgas Saber Pungli untuk pemberantasan pungli Provinsi NTT melalui karya dan pengabdiannya sebagai pelindung pelayan masyarakat, sehingga mendatangkan sukacita, damai sejahtera untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mengakhiri doa ini dan mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, dan acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kasatgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mohon kesediaan Kasatgas Saber Pungli yang lama, Kombes Pol Imade Sunarta SE, dan Kasatgas Saber Pungli yang baru, Kombes Pol Muri Miranda atau yang diwakili Wakil Ketua 1, Bapak Stefanus F. Hala STMM, untuk dapat mengambil tempat di depan untuk menandatangani berita acara. Kami mohon kesediaan
Ibu Bernadetta Meriani Usboko MSI untuk dapat menandatangani berita acara. Mohon izin untuk dapat kembali ke tempat. Acara selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari PJ Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Dr. Randa Bernadetta Meriani Usboko MSI. Kami silakan. Selamat pagi. Semangat pagi. Ya, kita tetap semangat ya, ini tahun baru. Selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru 2025. Ini kita sudah masuk di hari ke-14, sudah mau setengah bulan. Tetapi tetap semangat melepas tahun lama dan memasuki tahun baru dengan semangat yang lebih. Kalau yang tadi di tahun 2024, 9, sekarang kita 10. Kecepatannya ya kira-kira begitu. Baik, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua, sehat selalu. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili. Saat ini beliau tidak hadir karena sementara paripurna. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, yang kami hormati pejabat TNI, Sipil, TNI, Polri yang berkesempatan hadir, yang kami hormati Kepala Satuan Tugas Cyber Pungli Provinsi NTT, saya mau bilang yang lama ya periode yang kemarin saja ya, Bapak Kombes Polisi Bapak Kombes Polisi Imade Sunarta SEMH. Kita selalu ketemu ya Bapak, tapi ini apakah nanti masih ketemu lagi nih kalau jabatan baru? Mudah-mudahan masih tetap ya. Kepala Satuan Tugas Cyber Pungli Provinsi NTT yang periode sekarang kebetulan lagi bertugas ya, Bapak Kombes Polisi Muri Miranda SIK. Kemudian yang kami hormati pimpinan perangkat daerah, yang paling utama ini Inspektur Provinsi NTT, Wakil Ketua 1 Cyber ya UPP, Bapak Stefanus F. Hala STMM, dan Wakil Ketua 2 Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi NTT, Bapak Gaus Wijaksono SH MH ya. Yang kami hormati juga Sekretaris 2 Auditor Kepolisian Madya tingkat 3 Itwasda Polda NTT, Bapak Kombes Polisi, saya baca namanya lengkap ya, Franciscus Saverius, keren, Irwan Arianto SIK MH. Dan Kepala Bidang Operasi Irban 5 Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Bapak Yonas O. Manesi STMT. Dan juga yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah yang hadir di sini. Saya melihat ini Bapak Kaban Kepegawaian, Bapak Yosep, terima kasih sudah datang. Mungkin ada perwakilan dari OPD atau yang mewakili ini, selamat datang ya, selamat berjumpa di ruangan yang sangat istimewa hari ini dalam serah terima jabatan. Dalam serah terima jabatan Kepala Unit Pemberantasan Pungutan Liar Satgas Saber Pungli Provinsi NTT tahun 2025.
Singkatnya segenap insan pers, media massa dan Bapak Ibu undangan dan hadirin yang saya hormati. Juga Ketua UPP Provinsi dan jajarannya. Saya takut ada yang tidak disapa, jadi ulangi lagi. Ketua UPP Provinsi dan jajarannya. Baik. Yang pertama permohonan maaf Bapak Gubernur maupun Bapak Sekda sementara kegiatan di paripurna sehingga kami ditugaskan kemari, dan memang tidak salah karena inspektorat berada di bawah koordinasi asisten 1. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membaca sambutan beliau. Mengawali sambutan ini saya mengajak kita semua bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih dan perkenanannya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan dalam semangat yang membara untuk melaksanakan tugas yang sangat besar dalam pemberantasan pungutan liar secara khusus dalam cyber pungli di tahun 2025 di Provinsi NTT. Karena itu kita hadir di sini bersama untuk mengikuti acara serah terima jabatan Kepala UPP Satgas Cyber Pungli tahun 2025 di Provinsi NTT dalam keadaan yang sehat, selamat dan penuh persaudaraan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini atas nama pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur saya mengapresiasi kepada pengurus UPP Cyber Pungli Provinsi yang tetap berkomitmen dalam meningkatkan semangat dari UPP Satgas Cyber Pungli Provinsi NTT sehingga kinerjanya lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya masyarakat adil dan makmur di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Cyber Pungli dengan pertimbangan bahwa praktek pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jerah. Kalau kita berbicara tentang pungli, kita mesti kembali pada diri kita sendiri. Seperti tadi kita sudah sepakat jam 9 tepat. Itu kan kita sudah mulai korupsi sedikit jam. Kalau kita tidak tepat waktu, kita mulai dari hal-hal yang kecil supaya kita diberikan hal-hal yang besar. Kalau untuk kepolisian, TNI dan seterusnya aparat kejaksaan dan seterusnya, saya rasa tepat waktu. Kami yang di sipil ini masih jam 1 bisa bikin jam 3. Misalnya begitu. Jadi ini mungkin kita mesti kembali setia dalam perkara kecil supaya kita dikasih perkara yang lebih besar lagi, kita mampu untuk menyelesaikan. Ataupun kita kalau sudah punya, kita dalam keluarga, kalau kita sudah punya janji dengan anak-anak atau kita tidak punya duit, kita katakan tidak punya duit daripada kita katakan iya dan kita mulai cari-cari akal. Lebih baik kita mulai setia dalam diri sendiri sehingga dikala kasih pekerjaan yang besar ini kita dapat laksanakan dengan baik. Dalam pidato Presiden saat sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada periode 2024-2029, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas dan mengurangi korupsi secara signifikan dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, serta dengan digitalisasi. Sekarang kita lihat bahwa urusan apa saja, membeli kertas saja semua harus lapor dulu di barang dan jasa. Kita mau beli kue seperti ada di meja yang telah disiapkan oleh Bapak Inspektur, kita juga harus melalui hal-hal seperti itu. Dan dengan demikian kita sudah mengurangi langkah-langkah kita untuk mempercepat langkah karena kita kenal, maka diprosesnya lebih cepat. Tapi kita ikut aturan supaya semua merasakan hal yang sama. Antri ya antri. Kita terapkan budaya antri. Supaya kalau kita mendapat pelayanan lebih cepat, kita datang lebih cepat. Nah, itu yang perlu kita lihat. Kita lihat sistem sudah terbangun dan kita mesti hormati sistem itu. Sehingga semuanya
berjalan dengan baik, berlaku untuk semua dari yang paling ujung sampai paling bawah atau semua atau seterusnya. Jadi kalau yang paling bawah itu datang duluan ya dia duluan. Jangan sampai karena saya kenal Pak Inspektur mendahulukan asisten satu. Jangan, kalau asisten satu terlambat, tetaplah dia terlambat. Seperti begitu. Kemudian semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Saya ingat Bapak Presiden pernah bilang bahwa ikan busuk dari kepala. Karena itu kalau kepala kita sudah busuk, maksudnya kalau kita yang jadi pemimpin ini busuk, otomatis badan juga akan busuk. Karena itu pemimpin harus menjadi gugu, menjadi teladan, menjadi patron, menjadi contoh. Sehingga dilihat dan ditiru. Karena mereka punya nilai lebih, sehingga mereka itu menjadi pemimpin. Karena itu mari kita bersepakat untuk bersih-bersih diri. Bersih-bersih diri kita mulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita bersih, otomatis hati kita bersih, pikiran, pelaksanaan, dan segala yang keluar dari kita adalah bersumber dari hati kita yang bersih. Karena semua yang masuk, kita boleh itu bersih, tapi semua yang keluar dari hati harus dicerna dengan baik, harus disimak dengan baik, sehingga memiliki nilai plus. Untuk dalam hal ini kita bicara tentang pungli, kita bersih dalam segala hal. Melalui arahan yang sangat tegas ini, segala bentuk tindakan pungli tidak dapat dibenarkan dan harus diberantas. Bapak Ibu yang kami hormati, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas yang mulia. Ini tugas sangat mulia ini, yaitu melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif, efisien, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Karena tujuan dibentuknya Satgas ini yaitu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih, jujur dan adil guna peningkatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, hal-hal yang berurusan dengan pemungutan yang tidak resmi segera ditiadakan. Dengan keterpaduan koordinasi dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan pemberantasan pungli khususnya di Provinsi NTT dapat berjalan dengan efektif. Dan saya berterima kasih sekali kemarin Bapak Kepala Satuan Saber Pungli Provinsi NTT periode yang kemarin, Bapak Kombes Polisi Imade Sunarta SE MH dan kru-krunya telah melaksanakannya dengan baik. Sehingga kita kalau mau beli apa-apa sekarang juga kita pakai kiris, kita pakai itu segala macam juga. Kalau kena tilang ikut sudah dia punya urutan. Ya, tidak ada lagi di belakang-belakang, tapi kita ikut urutan-urutan. Itu contoh kecil di hal-hal lain pasti ini. Dan terima kasih sekali Bapak telah melakukannya bersama tim di Provinsi NTT yang tergabung dalam Provinsi NTT bersama dengan Ketua Satu ini, Ketua Satu Bapak Inspektur yang selalu bilang, kadang-kadang dia bilang kakak sudah aman, ya. Tapi karena itu semua sudah aman, saya berterima kasih sekali, kita jalan sama-sama untuk berikan yang terbaik. Dan juga saya percaya nanti dengan kedatangan Kepala Satuan Tugas Saber Pungli yang baru tentu akan melanjutkan atau mungkin punya kiprah-kiprah yang lain, kita siap bersinergi dan tentu tidak terlepas dari Bapak Made, Bapak jangan lepas Bapak Wakil Ketua sendiri, Ketua Satu sendiri atau Bapak Ketua sendiri, tapi untuk awal-awal bersama-sama kan lebih mengenal tentang karakteristik orang-orang NTT, mungkin pola pendekatannya lebih pada budaya atau pola pendekatannya seperti apa ya, kita bangun supaya hati jangan ada yang sakit. Orang Kupang bilang, "Oh neken amen, hati sakit di sini." Kalau salah masuk begitu. Jadi kalau itu saya pakai bahasa Timur, bahasanya Pak Ketua ini, Pak Wakil Ketua bilang, "Oh neken amen." Sakit hati kalau salah masuk. Maksud baik, tetapi kalau kita salah masuk ya seperti itu. Semangat pemberantasan pungli bukan hanya faktor nilai atau jumlah kerugian negara yang diakibatkan, akan tetapi lebih pada faktor kebiasaan-kebiasaan yang tidak jujur yang harus dihilangkan. Itu yang kita harus hilangkan. Tidak jujur tadi, tidak ada. Pasal ini yang dilanggar ya pasal itu. Dan sanksinya apa ya sanksi itu? Ya, untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa adanya pungutan dalam bentuk apapun.
Selain itu, saya berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selalu berperan aktif dalam melapor kepada aparat pengawas intern pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum (APH) apabila ada oknum aparatur pemerintah daerah yang melakukan pungutan liar agar segera ditindak. Satgar Pungli yang saya hormati, ini khusus buat Satgas, Satuan Tugas Saber Pungli yang saya hormati. Ini masih ada Bapak Imade, tapi nanti tambah dengan Bapak Miranda, pasti suaranya akan ke sana. Bahwa untuk mewujudkan titip pesan, untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan publik yang bebas dari pungli dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional ini tentu tidaklah mudah. Karena pasti ada berbagai indikator dan komponen dalam pelaksanaannya yang harus diikuti, yang harus ditaati. Dan tentu ada SPM-nya yang harus betul-betul dipedomani dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Namun demikian ada hal tersebut bukan halangan dan rintangan, tetapi sebagai api penyemangat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik untuk mewujudkan hal yang kita sebutkan tadi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus bekerja keras untuk memastikan semua jenis bentuk pelayanan kepada masyarakat agar bebas dari pungli. Salah satu model pelayanan publik yang nantinya perlu diubah yaitu pelayanan dari pola manual agar akan diganti dengan menggunakan sistem berbasis digital atau e-government. Memang betul dengan digital ini apa yang kita lakukan di sini diketahui semua. Jadi itu betul-betul untuk mengurangi yang dikatakan pungli tadi. Sehingga dapat mengurangi transaksi atau tatap muka langsung antara memberi pelayanan dengan masyarakat. Saya mau cerita sedikit tentang beberapa waktu lalu. Saya mengikuti wawancara dengan Bapak Sutioso. Bapak Sutioso itu polisi atau tentara barangkali ya. Dia bagaimana pendekatan beliau tuh BIN waktu itu, saya tidak tahu sekarang ini. Tapi pas kebetulan saya mengikuti bersama dia akan masuk ke Lok Semawe, Aceh ya. Kalau saya sebut salah saya tidak baru dengar sekali itu, Lok Semawe. Waktu beliau ke sana begitu keras orang-orang yang dipandu dengan jalan yang berkelok-kelok, yang di sebelah menyebelah itu adalah sawah-sawah, masuk di hutan-hutan, dan disiap segala macam orang. Tapi bagaimana beliau sampai berhasil? Pendekatan yang beliau lakukan adalah pendekatan budaya, pendekatan hati. Orang yang dengan namanya dimin atau apa begitu. Yang waktu pendekatan keras sampai beliau bilang beliau sudah lapar, mau pura-pura ngopi, belum ngopi. Tapi belum ada kesepakatan. Beliau masuk di tempatnya, pura-pura mau ke toilet, diantar oleh itu tim segala macam. Kemudian beliau pikir, habis nyawa lah kami berlima, tapi kita harus masuk menyelamatkan negara Indonesia. Maka beliau tanya, ini sudah berapa lama tidak ketemu ibu? 4 tahun katanya, keluarga, istrinya, mamanya. Langsung bilang, kalau begitu bagaimana kalau kita lanjut pertemuan? Ini sudah tengah malam, sudah pagi. Pertemuannya lagi di rumah mamanya. Disitulah akhirnya dalam pendekatan yang begitu baik, begitu dengan pendekatan kekeluargaan akhirnya masalah itu dapat diselesaikan. Akhirnya mereka menyatu dan salah satu anaknya menjadi menjadi salah satu aparat. Mungkin tentara, saya tidak ikut lagi, mungkin tentara. Saya ikutnya separuh-separuh aja, tapi saya sangat kagum bahwa model pendekatan ini kalau segala sesuatu kita bangun dengan budaya, dengan kearifan lokal dapat menyelesaikan persoalan walaupun keras sekali. Tapi ibarat air menetes pada batu, dia akan terkikis juga. Itulah pendekatan budaya yang perlu kita ikuti supaya dapat terselesaikan masalah ini. Artinya kita tegas dalam aturan tapi lunak dalam cara. Sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Apalagi menyangkut pungli ini. Kan kita bilang ikan busuk dari kepala. Seperti kita jangan sampai busuk di kepala, berarti di bawah hancur. Kita rombak semuanya dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam serah terima jabatan Kepala UPP Satgar
Satgas Cyber Pungli tahun 2023 Provinsi Tenggara Timur, tahun 2025 Provinsi Tenggara Timur. Terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Imade Sunarta SEMH atas kerja-kerjanya selama ini. Terima kasih banyak, bahwa yang indah-indah saja, yang jelek-jelek ditinggalkan, tetapi semua kerja-kerjanya akan kami lanjutkan. Kemudian selamat kepada Bapak Kepala Satuan Tugas Cyber Pungli Provinsi NTT yang baru, Kombes Polisi Muri Miranda SIK. Selamat datang, selamat bergabung. Inilah kami di NTT bergabung bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan terutama dalam pungli, dalam pemberantasan pungutan liar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap agar semua yang telah dilakukan ini dirahmati oleh Tuhan dan terus dituntun Tuhan agar dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya serta memberikan kesehatan dan kelapangan pikiran kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas yang berat ini. Sekian dan terima kasih penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andriko Noto Susanto, SPMP. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Usne nonokan kit ok oke. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berikan aplaus yang meriah dan kami ucapkan terima kasih Ibu atas sambutannya bagi kami semua. Acara selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan sekaligus pesan dan kesan bagi kita semua sebelum Bapak meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kasatgas di bumi Floba Morata yang tercinta ini. Waktu dan kesempatan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, ini saya sangat berterima kasih kepada Bu Asisten karena ada suatu kerinduan. Sebenarnya Pak Gubernur, tapi kami sering rapat dengan beliau, jadi terakhir pun kami pamitan di sini ketemu beliau. Jadi kami tidak perlu menghadap lagi beliau ke gubernuran. Kami tidak mau lomba pidato dalam artian semua sudah dikupas tadi sama Ibu. Dalam kegiatan ini intinya kami hanya kilas balik apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan tim, bukan kami aja. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Ibu Asisten. Ini bagian pemerintah dan kesejahteraan. Kalau beliau hadir, kita sejahtera semua, juga harapan kita seperti itu. Nanti UPP juga sama beliau karena semenjak dulu Pak Jul kami gantikan, alhamdulillah puji Tuhan anggarannya bertambah kan Pak? Ya berkat beliau juga kan begitu yang diusulkan kepada gubernur. Tepuk tangan dulu. Harapan kami seperti itu. Saya selama 1 tahun 6 bulan 15 hari sekarang dengan rekan-rekan inspektorat yang ada di Polda, mungkin nanti bisa tanya rekan-rekan di Polda. Saya tidak akan memberikan suasana yang mencekam ataupun inspektorat itu akan mencari-cari kesalahan, itu saya hilangkan. Karena sistemnya kita bagaimana kita problem solving, pemecahan masalah, insurance, bagaimana kita bersama-sama dengan rekan-rekan kita, stakeholder yang ada. Apalagi dari teman kita, mohon maaf ini yang saya hormati juga rekan-rekan kami dari asisten bidang pengawasan Kajati. Nah, kawan karib kami ini lagi kurang sehat juga, kita doakan bersama.
supaya beliau sehat. Nah, beliau juga yang sudah mewakili rekan-rekan dari kejaksaan yang banyak bekerja membantu petugas pengawasan untuk UPP Satgas Saber Pungli di Provinsi NTT ini. Di samping itu juga kami mohon maaf tidak kami sebut satu persatu lagi karena nanti kegiatan Ibu dengan Bapak Ibu juga banyak. Saya mohon maaf sekali lagi menyita waktu Bapak. Karena kemarin kami sudah diserah terimakan di Polda secara dinas, secara etika kami juga pamit kepada Bapak Ibu sekalian. Di samping itu juga menyangkut masalah pelaporan. Karena laporannya juga bukan hanya kepada Pak Gubernur, ke Menteri Polkam. Yang sekarang yang diinikan oleh Pak Budi Gunawan, termasuk ke Mendagri juga. Nah, baru Kapolri, baru kepada Kejagung. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kan rekan-rekan dari kejaksaan yang membantu kami, Jamwas, rekan-rekan dari Polda ataupun dari provinsi juga, para kepala bidang, asisten juga. Dan telah ada juga Ibu kami laporkan sudah semua kabupaten. Dan ada suatu kebanggaan kami juga selama kami menjabat Ketua UPP Satgas Saber Pungli juga, rekan-rekan dari kabupaten mau bertukar pikiran. Kadang-kadang yang hadir juga menghadap kami dengan tim juga, apa tugasnya di kabupaten. Jangan hanya berharap dari provinsi, Pak. Kalau kita kan ada keterbatasan. Satu sisi anggaran, yang kedua sumber daya manusia kita juga. Nah, dari provinsi juga ada anggaran, namun kan tidak semuanya untuk hanya pencegahan, sudah ada dari masing-masing bidang ini, rekan-rekan dari Intel, dari Bimas juga, bagaimana kita untuk hal yang tidak akan bisa terjadi menyangkut masalah korupsi. Karena korupsi ini ya menjadi hal yang sangat momok dan memalukan istilahnya. Kalau misalnya kita kaya kayak apapun, tapi kalau sudah, wah dia terlibat korupsi, udah dimiskinkan nanti dari rekan-rekan kejaksaan, pengadilan juga, dia akan benci kita-kita yang menegakkan aturan, seperti Bu Asisten sampaikan itu. Ada antara benci dan rindu, tapi kalau yang kita bisa arahkan dengan baik, ada kerinduan mereka untuk mengikuti kita. Tapi kalau yang misal kita tindak, pasti akan benci. Pak Kepala Inspektorat Provinsi, galak beliau, sadis, begitu. Tapi tujuan untuk mengingatkan, untuk kebaikannya yang bersangkutan sebenarnya. Di samping itu, Ibu, kami laporkan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tim. Kami laporkan ke Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi NTT, yang sudah kami sampaikan tadi. Terbentuk 23 UPP yang terdiri dari 1 UPP provinsi dan 22 UPP kabupaten ataupun kota. Kegiatan Satgas Saber Pungli yang sudah dilaksanakan di NTT sampai tahun 2025 ini telah melaksanakan sebanyak 7.320 kegiatan. Nah, ini sudah termasuk lumayan, Ibu, karena berkat kerjasama rekan-rekan yang bekerja, bukan kami. Kami hanya dengan inspektorat, dengan tim hanya mengawasi dan mengkompulir. Sekali lagi, 7.320. Nah, 443 giat pokja intelijen. Tepuk tangan rekan-rekan intelijen ini. Sudah berbuat untuk kita juga. Di samping itu juga kegiatan 443 yang dari intelijen dan 6.877 giat poja pencegahan. Nah, berarti ini dari Bimas, rekan-rekan yang lainnya juga sudah melaksanakan nih. Lumayan banyak ini, Bu, 6.877. Dan 4 giat pokja penindakan. Nah, ini penindakan pasti dari rekan-rekan kita dari kejaksaan dengan tim juga yang ada di provinsi menyangkut masalah pungli parkir. Nah, ini sebenarnya dari awal kami sangat dilematis. Kalau kami ambil semua masalah parkir, banyak yang kena. Namun Ibu, secara kemanusiaan kami juga di tempat ibadah misalnya, itu bukan untuk daerah, kas daerah, masuk kantong. Kalau misalnya untuk pembangunan, mohon maaf, masjid, gereja, atau pura, kita tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk kantong, jujur saja, kalau kegiatan Car Free Day misalnya itu, berapa yang dilaporkan? Padahal yang parkirnya kan membludak, bukan?
Tapi ya itu nanti pelan-pelan kita. Seperti Ibu sampaikan, bagaimana kita secara kearifan lokal, bagaimana wisdom kita kepada mereka, masyarakat kita itu tidak bisa langsung kita memaksa dari hati ke hati. Kalau kita langsung frontal, akan melakukan suatu perlawanan. Kalau sudah viral, pekerjaan kita yang benar menjadi salah. Itu yang tadi saya diskusi sama Ibu juga, benar itu. Bagaimana kearifan lokal, adat kita, sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di sini kita manfaatkan. Nah ini kami sedikit bercerita Bu, karena nanti 2025 sampai kegiatan nanti ada PON juga di sini. Pasti infrastruktur juga pasti akan ditingkatkan. Nah kita harus awasi, jangan sampai kejadian-kejadian yang kemarin mohon maaf, di Sumatera Utara sampai di Aceh pembangunan. Nanti mau olahraga main voli orang lewatnya kayak sungai begitu. Sementara anggarannya besar Bu. Itu karena masyarakat tidak bisa kita tutupi. Mereka kritis. Seperti Ibu sampaikan ini by aplikasi, by elektronik. Kami apapun yang kami sampaikan sekarang ini akan menyebar. Tidak bisa kita tutup. Kalau dulu kan hanya di koran saja. Koran keluar satu hari misalnya saya borong saja. Tidak muncul lagi. Tapi kalau sekarang tidak suka sama kami kepada beliau, yang lainnya take down ataupun delete, yang lainnya masih simpan, nyebar lagi Bu. Ini kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jujur saja apa yang disampaikan ini kami tidak akan jauh dengan Bapak Ibu. Kami pindah ke Mabes Polri itu, Irbitjemen SDM Irwi 5 itu Irsus. Itu kami menangani yang sifatnya lebih fatal dari kejadian-kejadian yang hanya sekedar menonjol, yang viral. Ini pun kami sebenarnya kemarin sudah dipanggil oleh Pak Irwasum yang sekarang jadi Pak Wakapolri, kami memeriksa ke Jawa Tengah. Mohon maaf, masalah penembakan misalnya, masalah helikopter, hal-hal yang nilainya yang sangat signifikan. Tapi kami sampaikan, mohon maaf, mohon izin Jenderal, kami masih di NTT. Biarkan kami selesaikan dulu pekerjaan kami. Oh ya sudah beli. Nah, manggilnya karena kami orang Bali dipanggil beli. Padahal beliau jenderal-jenderal, kami apalah pangkatnya masih kombes ini. Tapi ya kalau Bapak Ibu mendoakan kami bisa ya pecah ya puji Tuhan, alhamdulillah kan begitu. Tujuan kami juga mengabdi seperti itu dengan Bapak Ibu yang dari kejaksaan, dari rekan-rekan pemerintahan juga kami doakan semakin berprestasi, apa harapan Bapak Ibu sekalian juga bisa terkabul. Di samping itu Ibu, kami juga harus menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita selama 1 tahun, 6 bulan, 15 hari di sini. Di samping 29 kegiatan deteksi pungli, Pokja Intelijen, sasaran pada daerah-daerah kemarin yang dilaksanakan misalnya di Pelabuhan Tenau, pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan, pendaftaran siswa baru. Ini hati-hati, jangan sampai ada pungli-pungli lagi menyangkut masalah dana BOS, atau kan misalnya nanti orang tua memaksakan jadi walinya, kalau misalnya sepakat semua tidak masalah, tapi kalau ada keberatan satu saja udah menjadi masalah. Kasihan nanti para kepala sekolah, diperiksa sama rekan-rekan semua. Di samping itu juga bagaimana pelayanan pengujian kendaraan bermotor, ya baik yang di Dinas Perhubungan, termasuk dari Polri juga, karena menyangkut BPKB, STNK, KCK, dan lain sebagainya, menyangkut dari rekan-rekan intelijen juga, termasuk masalah pengurusan sertifikasi tanah atau sertifikat tanah. Nah, karena secara nasional ada yang gratis, ya silakan jangan sampai dipungut biaya. Pengurusan izin pada Dinas Pelayanan Modal dan pelayanan terpadu pada Provinsi NTT yang sifatnya ya satu pintu. Yang lalu misalnya pelayanan vaksin 19, pelayanan pembayaran pajak. Nah ini yang saya sampaikan kendaraan bermotor ini, karena kalau kita tidak bayar pajak, PAD-nya juga Provinsi NTT jangan sampai berkurang terus. Termasuk bagaimana pelayanan pembuatan paspor, ya berarti rekan-rekan imigrasi, baik terminal angkutan umum, pendistribusian farmasi. Berarti obat-obatan itu jangan misalnya obatnya yang harganya misalnya 10 perak, karena masalah angkutan dijadikan 1.000. Ini kan terlalu jauh sekali. Kalau hanya misalnya masuk di akal, dari sini misalnya bawa ke ND atau ke Plotim,
ya ada biaya, kadang-kadang kita namanya kan casnya ongkos yang masuk di akal, kita juga tidak akan menjadikan suatu temuan. Dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini semua mengacu dengan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, ya Satgas Saber Pungli tersebut. Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi NTT dan hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, ini izinkanlah saya secara pribadi yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin banyak menyusahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pernah saya ingatkan. Saya yakin saya tidak pernah memarahi Bapak Ibu sekalian. Ada nggak yang pernah saya marahi atau saya bentak di sini? Termasuk anggota kami dari Polda ataupun Inspektorat. Ada nggak? Kalau ada saya kasih hadiah, betul. Saya kasih hadiah. Betul, di depan Ibu Asisten dengan rekan-rekan ini. Saya kasih hadiah. Ada tidak Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada saya terima kasih, berarti kerjasama kita ini berjalan. Karena pekerjaan itu kalau enggak dari hati ke hati, heart to heart sama Ibu sampaikan itu enggak akan jalan Pak. Kalau mengandalkan misal, anggarannya terbatas, tidak cukup, rapat tidak ada honornya segala macam, enggak akan jalan. Tapi kerja keras Bapak Ibu sekalian, karena rasa tanggung jawab. Kami juga kan tak mungkin selamanya di sini. Nah beliau juga kan bukan jadi asisten, bisa jadi gubernur, jadi pejabat dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian juga begitu, tidak ada yang abadi ini pangkat dan jabatan. Maka dari itu saya tekankan kepada rekan-rekan kami yang di Dwasda terutama dan rekan-rekan di Polda, saya tidak pernah akan mengambil apel terlalu lama dan tidak mau marah-marahi yang hadir, karena yang hadir itu sebenarnya kita berterima kasih. Yang tidak hadir itu ya nggak dengar kan, mau Bapak ngomel jungkir balik pun dia tidur aja. Dalam artian benar nggak kira-kira Ibu? Bagaimana teori kita kepemimpinan, man money, material method begitu. Yang hadir seperti ini yang kita kemarin rugi kita, energi kita berkurang. Bapak juga pasti sama Ibu benci sama saya jadinya gitu loh. Padahal Bapak ini saya ini Pak Madi ini datang kok marah-marah, saya udah hadir aja bersyukur kan begitu sebenarnya. Makanya saya ada rasa syukur, puji Tuhan, alhamdulillah kepada Bapak Ibu yang hadir ini bagian karena apa? Menghargai saya akan lebih menghargai Bapak dan Ibu sekalian. Karena Pak Gubernur sibuk, beliau sudah hadir. Saya sangat menghargai beliau Bapak Ibu sekalian. Itu saya dari kapanpun saya dinas akan seperti itu. Karena nanti saya kembali juga sebagai masyarakat. Wah, masa dinasnya Pak Irwasda ini jahat, dia bilang itu. Selama di Inspektorat juga mau disapa saja tidak mau, istilahnya muka masam saja. Itu orang akan ceritakan itu Bu. Ya kemarin Pak Kapolda sampaikan juga, seperti Ibu sampaikan, hal-hal yang jelek kami dulu sebagai penjabat. Ya karena kemarin sudah setelah terimakan jabatan Irwasda, sekarang kami masih UPP. Yang sampaikan tadi masalah menyangkut masalah pelaporan. Kalau semalam Pak Wangso pasti ngirim ke kami, karena tanda tangannya kami masih Bu. Dengan beliau-beliau ini laporan apa yang dilaksanakan oleh provinsi maupun kabupaten itu. Sekali lagi kami keluarga, mohon maaf kami izin dulu ke Jakarta, tapi kami pantauannya juga seluruh provinsi. Kalau kami kemarin hanya di NTT, kami di W5 itu seluruh provinsi Pak. Kami akan jalan-jalan. Mudah-mudahan kalau kami diundang ke sini bukan karena ada permasalahan ataupun kasus. Berarti kalau ADTT ke sini Bapak akan gemetar juga sama saya, karena saya juga tidak akan bisa, pasti akan saya luruskan karena itu bersifat viral dan nasional internasional Pak. Termasuk kami bisa meriksa sampai ke kedutaan ataupun kepolisian yang ada cabangnya di negara-negara. Kalau Wil 1 sampai 4 hanya bisa memeriksa 4 Polda Pak. Tapi kalau Wil 5 khusus itu langsung di bawah Irwasum sama Kapolri yang laporkan kepada Menko. Itu perbedaannya Pak, istilahnya ADTT. Yang di sini juga fungsinya ada dari kejaksaan, rekan-rekan juga yang perlu kita sampaikan. Kami mohon maaf, tutur kata kami selama pergaulan kami di sini, kami izinkan, kami besok sudah berangkat, nomor kami tetap yang sekarang ada di sini. Silakan silaturahim SMS atau WA. Kalau SMS sudah ketinggalan zaman, WA atau nanti ini silakan
kami ada juga di Bali, kadang-kadang di Jakarta. Kalau kesempat Jakarta silakan mampir nanti di Mabes Polri. Karena dumasnya ke kami juga yang kalau ada di NTT nanti. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan hati yang tulus kami mohon pamit, izinkan kami melaksanakan tugas ke Mabes Polri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Kita berikan aplaus yang meriah. Kami ucapkan terima kasih kepada Kombes Pol Imade Sunarta SEMH yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pesan dan kesan bagi kami semua. Bapak Ibu, izinkan saya di penghujung acara, izinkan saya untuk membacakan satu buah pantun untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu bisa membalas dengan kata cakep. Bintang barat terbit petang, bintang timur terbit pagi. Jika kita tidak melarat panjang, ada umur ketemu lagi. Kami ucapkan selamat bertugas Bapak. Dan jangan lupakan Bumi Flobo Merata yang tercinta ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan Cindramata. Kami mohon kesediaan Ibu Bernadette Miriani Usboko untuk dapat menyerahkan Cindramata kepada Kasat Gasa Berpungli yang lama, Kombes Pol Imade Sunarta SEMH. Kami mohon kesediaan. Kami mohon kesediaan Wakil Ketua 1 untuk dapat mendampingi. Kita berikan aplaus yang meriah. Mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk posisi foto bersama, mohon izin yang pertama komando, salam komando. 3, 2, 1. Yang kedua, stop pungli, mohon izin. 3, 2, 1. Kami mengundang seluruh tim kerja Satgas Saber Pungli untuk dapat bergabung di depan untuk dapat mengambil gambar bersama. Kami mohon kesediaan juga Bapak Kombes Pol Sajiman SIKMH untuk dapat bergabung. Mohon izin untuk seluruh tim atau yang mewakili juga dapat bergabung di depan untuk dapat mengambil gambar bersama. Mohon izin kami mengundang seluruh tim atau yang mewakili. Mohon izin 3, 2, 1. Salam komando. 3, 2, 1. Stop pungli, mohon izin. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin kita semua dapat kembali ke tempat. Ya. Mohon izin Bapak Ibu dapat kembali ke tempat karena acara akan dilanjutkan.
Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan demikian maka berakhirlah semua rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Salve. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu dapat menikmati snack yang telah disiapkan oleh panitia.